Di dalam renungannya tersebut, Herdi yang terbiasa menerima perlakuan baik dari Habib, terkadang jadi memikirkan untuk melakukan sesuatu hal yang di luar batas. Meski saat ini, dia setidaknya tak perlu memikirkan tempat tinggal dan makan. Rasanya hal itu tidak cukup baginya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah tragis kali ini dialami oleh seorang pengemudi ojek online di Bekasi pada tahun 2025. Begitu naas nasib sang pengemudi ojek online tersebut. Dia tewas dan jasadnya ditemukan terbungkus tikar dan juga kasur lantai dan sudah dalam kondisi membusuk serta dipenuhi oleh belatung. Tak habis pikir, rupanya dia dihabisi oleh teman yang dia kenal sejak SD, bahkan ditumpangi menginap di rumahnya. Namun bagai air susu dibalas air tuba, kebaikan yang diberikan malah membuat pelaku jadi memanfaatkan korban saat terdesak ekonomi, yaitu dengan menghabisi korban lalu menguasai harta benda milik korban tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang driver ojek online di Bekasi di tangan temannya sendiri. Korban dieksekusi di dalam rumahnya saat terlelap tidur. Korban ditemukan 4 hari kemudian dalam kondisi terbungkus tikar. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu dulu nih sobat. Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren serta murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja cek link produknya di pojok kiri bawah untuk pembelian. Di sebuah kawasan di Bekasi Timur, ada seorang pria berusia 39 tahun bernama Muhammad Arif Widodo. Dia hidup di dalam kesepian di sebuah rumah sederhana yang nampak kurang terurus di Jalan Nusa Penida, Kelurahan Arenjaya. Di rumah peninggalan orang tuanya tersebut, pria yang akrab dipanggil Habib itu tinggal seorang diri dalam kesederhanaan. Bahkan tidurnya saja hanya dialasi tikar dan kasur lantai yang tipis. Bisa dikatakan, Habib tidak cukup terlalu peduli untuk mengurus dirinya, termasuk rumahnya, yang mungkin saja ketidakpeduliannya tersebut karena dia hanya hidup sendirian saja. Habib diketahui di saat itu masih lajang alias belum menikah. Sehari-harinya, Habib hanya menyibukkan diri dengan bekerja sebagai seorang driver ojek online yang kerap mencari penumpang sampai larut malam. Habib biasanya pulang sekitar pukul 11 malam. Oleh orang-orang sekitar, Habib dikenal sebagai orang yang baik dan mudah bergaul. Habib juga tidak segan menolong siapa saja yang membutuhkan bantuannya, selagi Habib mampu membantunya. Dan tak heran jika Habib memiliki banyak teman yang peduli kepadanya, baik teman-temannya sejak masa kecil maupun teman-teman yang baru dia temui saat dia menjalankan profesinya sebagai seorang pengemudi ojek online yang mampu mengisi kekosongan di dalam hidupnya untuk bercengkrama. Menyadari bahagianya hidup di dalam kebaikan yang dibalas dengan kebaikan, Habib jadi ingin terus melakukan kebaikan. Namun sobat, ada kalanya kebaikan tidak selalu berbuah manis. Suatu ketika, kebaikan yang dilakukan oleh Habib malah berbuntut pada nasib tragis yang menimpanya. Habib yang tidak segan membantu orang lain, pada suatu hari dikabari oleh salah satu temannya yang dia kenal sejak masih usia sekolah dasar. Temannya tersebut bernama Herdi Jatnika. Dia merupakan warga Tambun Utara. Meski teman saat sekolah dasar, usia Herdi lebih tua 4 tahun dari Habib. Herdi di saat itu sudah berusia 43 tahun. Entah mungkin keduanya bukan teman sebaya yang berada di satu tingkat yang sama, namun yang jelas keduanya cukup mengenal dekat. Atau mungkin saja memang berada di tingkat yang sama namun masuk sekolah di usia yang berbeda. Entahlah yang mana yang benar. Namun mengenai latar belakang keluarga dari Herdi tidak dijelaskan secara detail di media manapun. Termasuk tidak dijelaskan juga apakah Herdi sudah berumah tangga atau belum. Diketahui Herdi ini hidup di dalam serba kekurangan. Penghasilannya dari pekerjaannya pun rupanya tidak mampu menutupi segala kebutuhan hidupnya. Herdi saat itu bekerja sebagai petugas security di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dan sehari-harinya
Rasanya Herdi bingung memikirkan bagaimana ia hidup keesokan hari. Sudah mana penghasilannya tidak seberapa, jarak tempatnya bekerja dengan rumah cukup jauh. Dan dari sumber informasi di media, Herdi tidak disebutkan memiliki kendaraan pribadi, sehingga bisa dikatakan Herdi memiliki beban tambahan memikirkan biaya ongkos bekerja sehari-hari. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Herdi pun teringat jika dia memiliki teman yang tinggal tidak jauh dari tempat kerjanya. Temannya tersebut adalah teman sekolah dasarnya dulu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Abib. Oleh karena itu, Herdi mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kepada Abib. Saat itu Herdi menjelaskan kondisi dan kesulitannya. Yang kemudian setelah itu, Herdi lalu menyampaikan situasi yang menurut Herdi hanya Abib yang mampu menolongnya. Yaitu dia meminta kepada Abib untuk menampungnya sementara di rumah Abib yang letaknya tidak jauh dari tempat dia bekerja, agar bisa lebih menghemat ongkos ketika berangkat ke tempat dia bekerja. Lalu lantas Abib yang memang dikenal suka membantu, tentu saja tidak berpikir panjang untuk menolong teman sejak sekolah dasarnya tersebut. Toh di rumah Abib juga tinggal sendirian. Lalu akhirnya Abib mengiyakan permintaan Herdi. Karena sudah diperbolehkan, Herdi merasa sangat senang. Dia langsung menuju ke rumah Abib untuk menginap di sana. Tepat pada hari Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Herdi kemudian berangkat ke rumah Abib yang berada di Jalan Nusa Penida, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sesampainya di rumah Abib, Herdi melihat bahwa keadaan rumah temannya tersebut kurang terurus. Bahkan saat itu Herdi cukup terkejut mengetahui cara tak biasa untuk masuk ke dalam rumah Abib. Yang tidak lain, karena pintu rumahnya dikunci dari dalam dengan cara hanya di slot biasa. Tak ada sistem keamanan lebih, atau mungkin umumnya banyak rumah setidaknya menggunakan 2 kunci agar dapat mengamankan isi di dalam rumah. Untuk membuka pintu rumah Abib, Abib biasanya membuka jendela rumahnya, yang kemudian dari jendela tersebut, Abib akan membuka slot pintu dari luar. Lalu setelah membuka slot pintu tersebut, barulah pintu bisa terbuka dan keduanya bisa masuk ke dalam rumah. Mulanya, Herdi jadi bingung, namun menyadari kalau dia hanya menumpang. Herdi tidak mau terlalu banyak komentar, diterima dengan baik saja dia sudah syukur. Apalagi di rumah temannya tersebut, Herdi sangat diperlakukan dengan baik oleh Abib. Termasuk Abib yang selalu saja memberikan makanan. Maka dari itu Herdi cukup nyaman tinggal bersama Abib meski tidur seadanya di atas selembar tikar. Singkat cerita, tanpa terasa, 11 hari berlalu, Herdi menikmati hidup menumpang di rumah Abib. Herdi sudah mulai terbiasa menerima perlakuan baik dari Abib. Dia merasa bersyukur karena setidaknya tidak lagi terlalu terbebani soal perut sehari-harinya. Dia selalu diberikan makanan oleh Abib. Herdi di saat itu tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa Abib akan sebaik itu memperlakukan dirinya. Sampai di mana pada kala itu tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Herdi terbangun dengan kepulangan Abib yang memang biasanya pulang di sekitaran pukul 11 malam. Herdi yang masih setengah terbangun, dia melihat Abib yang baru pulang langsung merebahkan badannya di atas alas tikar di ruang tamu untuk beristirahat dari aktivitas beratnya seharian. Melihat pemandangan tersebut, Herdi tidak bereaksi banyak. Hanya saja ada kekaguman terhadap Abib yang bekerja keras meski hidupnya sendirian. Herdi lalu kembali tidur dan terbangun pada keesokan harinya di hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Pagi-pagi buta sekitar pukul 5.30 pagi. Herdi yang terbangun di saat itu melihat Abib masih tertidur dengan posisi miring ke arah kiri. Melihat arah Abib, lagi-lagi Herdi berpikir. Mungkin dalam pikirannya di saat itu, Herdi kembali memikirkan kenapa Abib sangat baik. Juga mengenai bahwa Abib yang hidup sendirian bekerja keras untuk siapa. Di dalam renungannya tersebut, Herdi yang terbiasa menerima perlakuan baik dari Abib terkadang jadi memikirkan untuk melakukan sesuatu hal yang di luar batas. Meski saat ini, dia setidaknya tak perlu memikirkan tempat tinggal dan makan. Rasanya hal itu tidak cukup baginya. Dia masih menginginkan mendapatkan keuntungan lebih. Herdi tak menutup mata bahwa masih banyak kebutuhan hidupnya yang harus dia penuhi. Di dalam keterdesakan ekonominya tersebut, Herdi jadi ingin memanfaatkan dan mendapatkan kebaikan yang lebih dari Abib. Yang mana manfaat dan kebaikan yang lebih tersebut sudah pasti tidak akan disetujui oleh Abib. Yaitu Herdi di saat itu memikirkan dia ingin meminta barang-barang berharga milik Abib. Di antaranya sepeda motor, uang, dan handphone. Benar-benar seorang pria yang tidak tahu diri. Tentu saja keinginannya tersebut tidak akan dikabulkan oleh Abib. Maka dari itu, di dalam kesadaran penuh, Herdi yang terdesak ingin memilikinya secara paksa. Dan agar rencananya bisa berjalan mulus, Herdi berniat ingin sekalian saja menghabisi nyawa temannya tersebut yang padahal sudah sangat baik kepadanya. Semata-mata hanya ingin menguasai harta benda milik Abib. Untuk mewujudkan niat kejinya yang sudah dia rencanakan dalam waktu yang singkat,
Herdi pergi ke dapur untuk mencari alat yang bisa dia gunakan untuk menghabisi nyawa Habib. Di dapur, tepatnya di dekat kamar mandi, Herdi di saat itu menemukan sebatang kayu yang menurutnya dapat menjadi benda untuk melumpuhkan Habib. Lantas dengan yakin, dia ambillah sepotong kayu tersebut dan dia bawa ke dalam rumah, langsung ke hadapan Habib yang masih tertidur pulas di ruang tamu. Di dalam kondisi Habib yang masih tertidur pulas, Herdi yang kesetanan langsung menyerang Habib dengan begitu membabi buta dengan sebatang kayu di tangannya ke arah kepala belakang Habib. Pukulan yang dilayangkan tersebut begitu bertubi-tubi sampai totalnya hingga 6 kali pukulan keras menghantam kepala belakang Habib. Habib yang masih tertidur pulas sempat tersadar, kemudian langsung lemas beriringan dengan cairan merah yang mengalir deras dari kepala belakangnya yang terkena hantaman kayu dan mulai remuk. Belum puas sampai di situ, Herdi kemudian melayangkan pukulan terakhir, kali ini ke arah bagian kanan perut Habib yang membuat Habib seketika sekarat. Setelah Habib tidak berdaya, Herdi yang seolah tidak menyesal sama sekali dengan perbuatan kejinya tersebut terhadap Habib, lalu segera menjalankan misi utamanya, yaitu mengambil barang-barang berharga milik Habib. Yang pertama dia ambil adalah sepeda motor yang biasa digunakan Habib untuk mengojek sehari-hari. Lalu handphone dan juga tas yang berisi uang tunai juga tidak luput dari rampasan Herdi. Setelah berhasil menguasai barang berharga milik Habib, Herdi lalu menyeret tubuh Habib ke ruangan belakang dan langsung membungkus tubuh Habib dengan tikar alas tidurnya. Kemudian dilapisi lagi dengan kasur lantai. Setelah membungkus tubuh Habib, Herdi yang tidak mau segera dicurigai lantas pergi dari rumah Habib setelah menslot pintu rumah Habib. Habib yang melarikan diri di saat itu tidak berniat untuk pergi jauh melarikan diri, tetapi melainkan memutuskan untuk pulang ke rumahnya saja dan dia menjalani aktivitasnya seperti biasa tanpa sedikit pun merasa takut. Di hari itu, rencananya sepeda motor yang dia rampas dari Habib akan dia gunakan sebagai transportasi sehari-hari ke tempat dia kerja. Dan selama dalam perjalanan pulangnya ke rumah, Herdi tiba-tiba diselimuti rasa ketakutan bahwa dirinya akan terlacak oleh polisi dari handphone milik Habib yang dia bawa. Karena mungkin di saat itu dia sering mendengar berita tentang penghilangan nyawa yang pelakunya ketahuan karena dilacak melalui handphone. Kemudian dia pun memutuskan untuk membuang handphone milik Habib tersebut. Begitu juga dengan tasnya untuk menghilangkan barang bukti, yang mana sebelumnya uang tunai sudah dia amankan. Singkat cerita, sesampainya dia di rumah, dia segera mengganti plat nomor motor asli milik Habib dengan plat nomor palsu. Plat nomor yang aslinya kemudian dikuburkan di belakang rumah. Dan setelah selesai mengganti plat nomor yang asli dengan yang palsu, Herdi yang percaya diri menggunakan sepeda motor tersebut untuk berangkat kerja sehari-hari. Dan tidak terasa, 4 hari pun berlalu, aksinya tidak pernah ketahuan. Di sisi lain, Habib yang sebenarnya di awal kejadian masih belum tewas alias sekarat, namun karena tidak mendapatkan pertolongan medis dengan cepat, dia bernasib tragis. Dia tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah Habib meninggal dunia, di dalam kurun waktu 4 hari jasadnya terkunci di dalam rumahnya sendiri. Kemudian, lama-kelamaan mulai membusuk dan menarik perhatian karena sudah mulai banyak lalat yang mengerumungi. Berhari-hari selanjutnya, tubuh Habib yang semakin membusuk kemudian sudah mulai digerogoti oleh belatung dan berbau busuk yang sangat menyengat. Di sisi lain, teman-teman Habib, termasuk yang bernama Aditya, merasa risau terhadap Habib yang sudah berhari-hari tidak terlihat beraktivitas. Karena biasanya Habib setiap harinya pasti mengojek. Namun setelah beberapa hari terakhir, Aditya tidak lagi melihat kehadiran Habib dan termasuk di pangkalan tempat Habib menunggu orderan. Berhari-hari tidak kelihatan. Habib juga tidak dapat dihubungi, membuat Aditya jadi semakin panik. Seiring berjalannya waktu, saat dia semakin risau dengan kondisi Habib, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 malam, Aditya memutuskan untuk memeriksa ke rumahnya. Saat itu Aditya mengajak serta temannya yang lain berinisial HM untuk ikut memeriksa ke rumah Habib. Singkat waktu, setelah menempuh perjalanan dan sampai di rumah Habib, keduanya langsung buru-buru hendak mengecek ke dalam rumah Habib yang mana di saat itu kondisi rumahnya sangat gelap dan sepi. Kendati demikian, mereka melawan rasa takut dan waspada mereka demi memastikan kondisi teman mereka. Sesampai mereka di depan pintu, Aditya langsung mengetuk pintu rumah Habib berkali-kali sambil terus memanggil-manggil namanya, berharap panggilannya disahuti. Namun bukannya mendapati panggilannya disahuti, Aditya dan HM malah mendapati bau yang sangat tidak sedap, begitu menyengat. Semakin curiga, keduanya memutuskan untuk memeriksa kondisi dalam rumah Habib. Oleh karena itu, Aditya yang menyadari pintu rumah Habib terkunci berusaha membukanya. Aditya yang tahu bagaimana harus membuka pintu rumah Habib lalu membuka pintu rumahnya dengan cara melalui jendela lalu membuka slot pintu tersebut. Setelah akhirnya berhasil membuka pintu, kedatangan mereka disambut dengan bau busuk yang benar-benar luar biasa.
Dalam kondisi rumah Habib yang sangat gelap, Aditya dan HM yang entah mungkin kebetulan membawa senter, lalu menggunakan senter tersebut untuk menembus kegelapan dan bau yang sangat membusuk tersebut. Mereka berusaha mencari Habib, teman mereka. Dan di saat itu, mereka kemudian menyoroti ke sumber bau yang sudah dikerumuni oleh lalat, yaitu sesuatu yang terbungkus tikar di kasur. Sambil menutup hidung dengan kencang, keduanya mendekat. Dan di saat itulah mereka terkejut mendapati di dalam balutan tikar tersebut ada kaki manusia yang menjulur keluar. Meski tidak terlihat utuh, keduanya sudah menyadari bahwa tubuh tersebut adalah Habib. Di dalam kepanikan yang bercampur kesedihan, keduanya langsung berteriak, berlari keluar, melaporkan apa yang mereka lihat kepada pihak kepolisian dan warga sekitar. Tidak lama berselang, warga pun berkumpul di sana. Laporan kepada pihak kepolisian ditanggapi. Kasat Reskrim beserta Kanit Reskrim Polsek Rawalumbu mendatangi TKP dan langsung melakukan olah TKP. Di TKP, tim kepolisian menemukan tubuh manusia terbungkus tikar dan kasur. Saat dibongkar, bau menyengat semakin menyerang. Kemudian terungkap bahwa tubuh tersebut adalah tubuh sang pemilik rumah, Muhammad Arif Widodo, atau yang akrab disapa Habib. Habib yang biasanya tampak ceria, ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, sudah berlalat dan berbelatung. Jasadnya pun kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan proses otopsi. Sementara polisi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap kasus tersebut dengan meminta keterangan para saksi dan juga pencarian alat bukti. Dari alat bukti dan keterangan saksi yang dikumpulkan, polisi mendapati informasi bahwa korban beberapa hari terakhir tinggal bersama temannya yang bernama Herdi. Namun, setelah Habib tidak ada kabar sebelumnya, Herdi juga ikut menghilang begitu saja, membuat pihak kepolisian lantas mencurigainya. Setelah itu, barang berharga korban juga ikut raib. Sementara waktu, kecurigaan polisi juga mengarah pada tindak pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tim kepolisian yang mencurigai kuat keterlibatan Herdi kemudian segera memburunya. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025, tim kepolisian yang berhasil melacak keberadaan pelaku lalu dapat menangkap Herdi di rumahnya di daerah Tambun Utara. Herdi di saat itu ditangkap tanpa perlawanan. Herdi yang tidak bisa mengelak dengan berbagai fakta dari keterangan saksi dan alat bukti yang ada, termasuk sepeda motor milik Habib yang ada padanya. Kemudian tidak bisa mengelak. Dia mengakui semuanya. Entah mengapa Herdi begitu polos dan bodoh. Padahal sudah jelas-jelas beberapa hari terakhir dia terus bersama Habib. Bahkan para tetangga Habib menyadari bahwa Herdi tinggal di sana sudah seminggu. Dengan meninggalnya Habib, siapa lagi yang bisa dicurigai kalau bukan dia? Namun, saat dia ditangkap, seolah dia tidak menyesali perbuatannya. Herdi yang ditangkap menampilkan ekspresi datar dan senyum tipis saat didokumentasikan oleh awak media. Saat dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan, Herdi mengakui segala perbuatannya. Dia menyampaikan alasannya mengapa dengan begitu tega menghabisi nyawa Habib, yang ternyata merupakan teman sekolah dasarnya dulu. Dia berkata bahwa dia hanya ingin memiliki barang milik Habib karena terdesak ekonomi. Kepada polisi, Herdi menceritakan detail kronologinya yang berawal saat dia menghubungi Habib agar boleh menumpang menginap di rumahnya yang dekat dari tempat kerjanya. Dengan kebaikan hatinya, Habib lalu mengizinkan Herdi untuk menginap. Namun setelah 11 hari menginap, Herdi yang ditolong dan diberikan banyak perlakuan baik oleh Habib malah dengan tega menghabisi nyawa Habib dengan menguasai barang berharga miliknya. Atas perbuatannya yang sangat tega dan sadis terhadap Habib, Herdi harus menerima ganjaran hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Herdi dipersangkakan dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Herdi dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menewaskan korbannya dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Sementara sebelumnya, jasad Habib yang sudah selesai dilakukan pemeriksaan juga dipulangkan untuk disemayamkan dan dikuburkan secara layak oleh orang-orang terdekatnya. Habib yang semasa hidupnya dikenal sangat baik membuat orang-orang di sekitarnya sangat sedih. Mereka juga tidak terima mendapati fakta bahwa pelakunya adalah Herdi, orang yang dibantu dengan sangat tulus oleh Habib. Bagai air susu dibalas air tuba, kebaikannya dibalas dengan kejahatan yang begitu keji. Hanya karena ingin menguasai barang berharga milik korban, Herdi dengan tega menghabisi Habib yang telah berbaik hati. Itu dia sobat, kisah dari Habib, seorang driver ojek online yang sangat baik, namun harus berakhir di tangan temannya yang dia bantu secara ikhlas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?